Sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama menyimak kajian tarjih online. Ya. Sebelum kita mulai, baik saya menyapa yang pertama ada Ustadz kita, Ustadz Samsul Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sudah berjalan berpekan-pekan ya, bahkan berbulan-bulan Ustadz Samsul ini senantiasa bersama kita, sharing ilmunya untuk kita semua. Kemudian saya menyapa ke Bapak Ibu, Saudara yang hadir di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat, penuh barokah ya, di pagi hari yang mulia ini. Serta barangkali dari pemirsa TV Muhammadiyah, baik yang lewat YouTube channel maupun lewat televisi. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan, rahmat, hidayah kepada kita semua. Baik, pagi hari ini setelah beberapa pekan ya, masih membahas tema yang hampir sama dalam topik ya, yakni tentang pernikahan. Kali ini kita akan membahas topik fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang nikah siri. Ini barangkali topik yang menarik untuk kita bahas karena kadang jadi polemik di masyarakat. Bahkan praktek-praktek ini juga barangkali masih ada tuh, bahkan semakin banyak. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bagaimana ya, bimbingan para ulama ya, di Muhammadiyah ini terkait dengan perkara nikah siri ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada beliau Ustadz Dr. Samsul Hidayat untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian nanti 15 menit akhir nanti untuk diskusi ya, tanya jawab dari peserta. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa jundih. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah kajian tarjih Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya, dan juga para pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat kita bisa bersilaturahim, bermuajahah meskipun secara online. Kalau kajian tarjih ini di UMS ini sejak dulu sebelum pandemi ya, masih secara offline di gedung Induk Siti Walidah, ya kurang lebih dihitung sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun. Karena dimulai ketika waktu itu rektornya masih Profesor Bambang Setiaji ya, yang sekarang sudah berganti 2 kali, yaitu Profesor Sofyan Anif untuk periode yang kedua, 1 dan 2. Jadi sudah mencapai 6 tahunan. Tapi yang secara online ini ya kurang lebih 2 tahun. Baik, pada
kajian yang lalu ada yang menanyakan tentang nikah siri. Nah, maka setelah kami buka-buka dalam daftar fatwa majelis tarjih, memang sudah ada fatwa tarjih tentang hukum nikah siri. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang pengurus Muhammadiyah. Ya. Tidak disebutkan di daerah mana, tetapi pengurus itu adalah juga sekaligus pengelola amal usaha di lingkungan persyarikatan, dan pertanyaannya langsung disampaikan secara lisan ketika ada sidang tarjih. Ada sidang tarjih, biasanya sidang tim fatwa majelis tarjih itu dilaksanakan pada hari Senin sore di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, menurut fatwa tarjih, kita perlu mendalami apa yang dimaksud dengan nikah siri. Jadi istilah nikah siri ini memiliki berbeda-beda pengertian. Kalau nikah siri dalam perkembangan ilmu fikih, dalam ini adalah fikih munakahat, ya, fikih pernikahan, nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan. Dalam arti, ya, dalam arti ini menurut Imam Malik, ya. Jadi ini sudah terjadi sejak masa yang lama, ya, namanya nikah siri ini. Jadi nikah siri yang dimaksud dalam fikih munakahat itu adalah seseorang melangsungkan pernikahan, dan di dalam pernikahan itu sebenarnya pernikahannya memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita atau perempuan, adanya akad atau ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki disaksikan oleh 2 orang saksi. Kan komplit ini, ya. Hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Dan dengan sendirinya tidak ada iklanun nikah, pengumuman nikah, seperti dalam bentuk walimatul ursh, ya, atau walimatul arush, ya, atau dalam bentuk yang lainnya. Ya. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan tidak diketahui oleh orang lain itu sah atau tidak. Karena nikahnya itu sendiri sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Itu adalah istilah nikah siri dalam fikih munakahat yang dikenal dalam khazanah fikih munakahat, ya. Nah, sekarang kalau nikah siri yang kita kenal di Indonesia, yang kita kenal di Indonesia itu seperti apa? Ya. Jadi nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah. Nah, petugas pencatat nikah itu artinya pegawai KUA, kantor urusan agama.
Jadi pegawai kantor urusan agama yang sering kita kenal sebagai pengulu ya, Pak Pengulu ya, yang biasanya mengacarani, mencatat ya. Nah, jadi nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan. Itu kalau yang dikenal dalam peristilahan nikah siri di Indonesia. Jadi pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama dalam pernikahan warga negara Indonesia yang beragama Islam itu adalah di KUA. Sedangkan warga negara yang non-Muslim itu dilakukan di kantor catatan sipil. Nah, jadi pernikahan yang tidak dicatatkan dalam catatan lembaran negara, begitu ya. Kalau Muslim di kantor urusan agama, non-Muslim di kantor catatan sipil. Sehingga dengan sendirinya pernikahan itu tidak memiliki akte nikah. Tidak memiliki akte nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, perkawinan yang seperti itu di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri juga sering dikenal dengan perkawinan di bawah tangan. Artinya tidak diperlihatkan, kira-kira begitu ya. Nah, nikah siri yang dikenal di masyarakat seperti disebut di atas ya, muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sering disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Ya. Undang-Undang Perkawinan itu Undang-Undang Tahun 74 Nomor 1. Nah, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan juga dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan ya, penjelasan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Nah, dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama, tapi juga harus dicatatkan. Jadi dalam undang-undang perkawinan dan juga dalam peraturan pemerintah tersebut, pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus dilakukan menurut ketentuan agama, sesuai agama yang diyakini. Kalau seorang Muslim, ya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, tadi ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ya, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, dan seterusnya. Ya. Sehingga di dalam undang-undang itu disebutkan, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi pencatatan ini menjadi penting karena akan menguatkan status perkawinan itu dalam pandangan hukum negara. Dalam pandangan hukum negara. Ketentuan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Ini sudah lama ini tahunnya ya. Nah, pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 mengatakan bahwa, terutama di ayat 2, tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
Kemudian dalam ayat 3 disebutkan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri juga oleh 2 orang saksi. Maka biasanya nanti kan dicatat itu ada akte nikah. Akte nikah. Nah, kemudian pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 11. Disebutkan ayat 1, sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah, kedua mempelai menandatangani akte perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi memang itu dicatat sedemikian rupa ya, sehingga memang masuk dalam lembaran negara. Jadi pernikahan kita ini yang afdol, yang akan membawa kemaslahatan, yaitu tercatat dalam lembaran negara. Ayat yang kedua dari pasal 11 berbunyi, akte perkawinan yang ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani juga oleh kedua saksi. Kedua saksi itu saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Jadi dari mempelai perempuan ada wakil saksinya, dari mempelai laki-laki juga ada wakil saksinya, jadi menjadi saksi ya. Kemudian juga pegawai pencatat nikah yang hadir juga menandatangani, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Jadi kalau yang beragama Islam dilakukan oleh KUA, wali nikah atau yang mewakili, seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, wali nikah itu kan ada wali nasab, dan wali nasab ada wali yang akrab dan abad, wali yang dekat dan wali yang jauh ya. Yang jauh itu misalnya yang terjauh kemarin adalah saudara sepupu dari jalur ayah ya, dari jalur ayah. Nah, wali ikut menandatangani. Nah, kalau nggak ada wali, hakim juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan itu betul-betul tercatat resmi dalam lembaran negara sehingga memiliki efek hukum. Ya. Kalau terjadi pertikaian antara keduanya sampai kepada mengarah kepada talak atau perceraian, maka kalau dibawa ke pengadilan agama, kalau memiliki akte nikah ini ya bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Mungkin pengadilan itu akan memutuskan apakah keduanya itu harus berkumpul kembali ya, karena belum terjadi jatuhnya talak, harus berkumpul kembali. Nah, itu bisa, artinya hukum negara bisa memberikan perlindungan. Tapi kalau tidak punya catatan, nah, jadi hanya melakukan seperti nikah siri yang disebutkan tadi, jadi tidak dicatatkan, maka tidak memiliki efek hukum, perlindungan hukum, kemaslahatan hukum. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diundangkan pada awal-awal Orde Baru dulu adalah dalam rangka memberikan perlindungan ya, kemaslahatan bagi sebuah keluarga yang baru itu. Ya, kalau misalnya memang harus bercerai karena memang tidak bisa dikumpulkan lagi, ya tentu hak-hak keduanya akan terlindungi
dengan hukum negara. Nah, akte perkawinan atau akte nikah itu biasanya nanti dibuat 2 rangkap. Ya. Lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatat dan lembar kedua disimpan oleh panitera pengadilan yang ada di dalam kantor wilayah pencatatan perkawinan itu berada. Sedangkan yang diterima oleh pasangan suami istri yang baru tadi bukan akte nikahnya. Jadi buku nikah yang diterima itu sebenarnya merupakan buku kutipan akte nikah. Nah, dari ketentuan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan. Bahkan ditandaskan atau ditegaskan bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, kalau seorang muslim melakukan pernikahan, ya harus betul-betul menetapi tuntunan syariat Islam. Seorang muslim menikahi muslimah. Seorang muslimah dinikahkan kepada seorang muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkun. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jadi Allah mengatakan, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah. Yang musyrikah itu artinya wanita di luar akidah Islam. Ya. Di luar akidah Islam berarti non-muslim, non-muslimah. Janganlah menikahi non-muslimah. Allah bahkan mengatakan, wala amatun mu'minah. Sungguh hamba sahaya yang beriman. Hamba sahaya mungkin kulitnya hitam, nggak menarik. Itu lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun wanita itu cantik dan menarik hati. Begitu juga sebaliknya, janganlah kamu wahai para wali menikahkan anak-anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik. Yang dimaksud laki-laki musyrik tentu adalah laki-laki non-muslim, laki-laki non-muslim. Kalau seorang muslim sudah bertauhid, tapi mungkin ada sedikit-sedikit detik-detik atau titik-titik kemusyrikan, ya kita dakwai, kita nasihati. Nah, di situ berarti undang-undang perkawinan kita mendukung tegaknya syariat dalam masalah pernikahan. Jadi pernikahan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Baru kemudian perundang-undangan mengatur perkawinan dari segi formalitasnya, yaitu bahwa peristiwa hukum tersebut dicatat, ditulis dalam lembaran negara yang melindungi pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama tersebut. Jadi perkawinan pernikahan yang disebut nikah siri yang kita kenal di Indonesia ini berbeda dengan nikah siri yang tadi disebutkan pertama dalam perkembangan ilmu fikih. Jadi kalau ilmu fikih itu tidak bicara tentang dicatat atau tidak, tetapi pernikahannya dirahasiakan, tidak diiklankan, tidak diumumkan. Nah, kalau tidak diumumkan, tidak diiklankan, itu ya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah, beliau bersabda, "A'linu hadan nikah watribu alaihi bil ghirbal." A'linu, umumkanlah pernikahan. Jadi kalau ada pernikahan ya diumumkan. Ada walimahan, ya, ada resepsi gitu ya. Walimah itu kan resepsi itu ya. Jadi a'linu hadan nikah, umumkanlah pernikahan ini, watribu alaihi bil ghirbal, dan pukullah rebana. Jadi ada rebana, ada apa, nilai-nilai seni budayanya. Artinya orang mengiklankan nikah itu ada peristiwa yang mungkin menarik secara budaya, secara seni budaya. Wadribu alaihi bil ghirbal, dan pukullah rebana. Nah, maka mungkin ada lagu-lagu yang berisi pesan kebaikan diiringi oleh rebana. Ini dalam hadis Ibnu Majah berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, ya, bahwa pernikahan itu harus diumumkan, harus diiklankan, harus diwalimahkan supaya diketahui oleh orang banyak. Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin. Aulim, adakanlah walimah, perhelatan, resepsi, meskipun hanya memotong seekor kambing. Ya, seekor kambing itu ya sudah lumayan kalau di kita ya. Satu ekor kambing dikai duduh sing akeh kan bisa mengundang berapa? Mungkin 40 orang masih cukup ya. Tambah nasi, tambah tahu tempe dan macam-macam. Itu aulim walau bisyatin, tentu tidak hanya, kalau di kita enggak hanya kambing saja, tambah tahu tempe dan macam-macam. Nah, di situ apa namanya, nikah siri yang pertama yang tidak diumumkan tadi tidak memenuhi tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Kalau tidak diumumkan itu sah atau tidak, itu berbeda pendapat, khilafiyah di antara para ulama. Nah, kalau majelis tarjih tentu ya pernikahan itu ya pertama ya diumumkan. Jadi tidak dirahasiakan. Saksi itu dalam rangka bahwa pernikahan itu ada saksinya, ada yang menyaksikan, dan saksi mengumumkan juga kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, di samping diumumkan juga sekaligus dicatatkan. Majelis tarjih juga berpandangan bahwa pencatatan nikah yang diatur oleh negara, di mana negara memberikan penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam, tentang pernikahan. Karena kalau tidak dicatat, kemudian tidak ada penguatan hukum negara, kalau terjadi perselisihan antara suami dan istri, hukum negara, aparat hukum negara tidak bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya bukti pernikahannya mana? Nggak ada bukti pernikahannya karena tidak dicatatkan. Nanti efeknya lebih luas lagi, ke pendidikan juga begitu. Jadi apa namanya, mungkin memerlukan bukti-bukti ya, bahwa si A itu anaknya, misalnya anaknya Pak Winarno dan Bu Ambar, misalnya itu ya. Kalau antara Pak Winarno dan Bu Ambar itu nikahnya nikah siri, tidak dicatatkan, tidak diumumkan, tidak bisa.
ini anaknya Pak Winarno betul, mana buktinya? Kan tidak bisa mengurus akte nikah, akte kelahiran juga itu nanti. Di akte kelahiran, ini bapaknya mana ini bukti pernikahannya. Nah, kalau ada akte nikah dan sebagainya kan ada bukti-buktinya. Belum lagi nanti kalau si suami mau mengingkari perkawinan. Kalau si suami mau mengingkari adanya perkawinan, sementara perempuan itu sangat membutuhkan pengakuan perkawinan itu. Kalau laki-laki tidak mau mengakui atau mengingkari perkawinan, sementara tidak ada pencatatan, tidak ada akte nikah, kutipan akte nikahnya juga nggak ada, maka aparat hukum juga tidak akan bisa melayani layanan hukum yang berarti kepada kedua pasangan suami istri tersebut. Ya, kalau masalah keabsahannya secara syar'i itu ya khilafiyah di antara para ulama di Indonesia. Ya. Ada yang ya nggak apa-apa, itu sah secara syar'i. Jadi orang yang sudah melakukan pernikahan, ada wali, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada saksi, ada mahar dan macam-macam ya, maka itu dipandang sah ya. Secara syar'i maka kedua pasang itu sudah bisa berkumpul dalam satu keluarga gitu ya, meskipun tidak dicatatkan. Ada yang berpendapat seperti itu, tetapi ada yang berpendapat yaitu meskipun pernikahannya sendiri sah secara tuntunan agama tapi tidak memiliki kekuatan hukum, maka keabsahannya masih kurang, jadi ada catat hukumnya. Maka Muhammadiyah menguatkan agar pernikahan itu harus dicatatkan kepada lembaran negara lewat KUA bagi yang muslim. Nah, karena kita memang hanya menangani atau membahas perkawinan kaum muslimin ya. Kalau yang non muslim ya silahkan itu memang ada pencatatan di catatan sipil. Nah, keharusan bahwa pernikahan harus dicatatkan dalam lembaran negara, terutama kepada negara yang memberikan perlindungan hukum syariat ya. Maka Majelis Tarjih merujuk kepada sebuah kaidah fikih ya. Kaidah fikih, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Jadi tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Jadi perubahan zaman dalam arti kalau kita tidak mengikuti hukum yang sudah diterapkan oleh negara, negara sudah menetapkan dan negara itu memberikan perlindungan bahkan penguatan terhadap hukum agama, maka otomatis hukum negara tersebut harus ditaati oleh kaum muslimin yang ada di dalamnya. Maka di sini kaidah ini berlaku, la yungkaru taghayyurul ahkam, ada perubahan hukum. Kalau dulunya tidak, ketika belum ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 ya, itu pencatatan pernikahan tidak wajib. Nah, setelah ada itu, ada perlindungan hukum, maka untuk melindungi kemaslahatan laki-laki dan perempuan yang menjalin pernikahan tadi, maka wajib mencatatkan adalah wajib. Nah, kalau tidak dilakukan berarti melanggar kewajiban. Dan itu wajibnya tidak hanya wajib hukum negara, tapi juga wajib secara syar'i, karena dikaitkan dengan kaidah tadi, la yungkaru
taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Begitu juga merujuk kepada fatwa Ibnul Qayyim yang menyatakan taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid. Perubahan fatwa dan perbedaannya itu terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat. Karena di Indonesia sudah memberikan ketetapan hukum yang betul-betul mendukung syariat Islam dalam pernikahan, ya harus kita taati, kira-kira begitu ya, harus kita taati. Kalau di dalam Al-Quran pencatatan transaksi hutang piutang aja diwajibkan, apalagi ini adalah pencatatan perjanjian kedua mempelai yang disebut dalam Al-Quran juga misaqon ghalidho ya. Dalam hadis ya disebutkan, dalam Quran juga, Quran dan hadis disebut misaqon ghalidho. Pencatatan utang piutang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi kalau kalian melakukan utang piutang untuk waktu tertentu, maka catatkanlah. Jadi kalau hutang piutang saja diperintahkan untuk mencatat, maka pernikahan itu yang lebih berat akibat hukumnya harus dicatat juga. Ini pemahaman Majelis Tarjih dengan pemahaman namanya qiyas aula ya, qiyas aula. Nah, jadi Majelis Tarjih berpandangan bahwa dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, karena agama itu adalah untuk kemaslahatan ya. Dalam pengertian ad-din juga begitu kan, ad-din wa ma anzalallah fil Quran wa ma ja'at bi sunnah as-sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadat li solahil ibad ya. Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Kemudian juga merujuk kepada kaidah yang lain, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Suatu tindakan pemerintah, sebentar ini baterainya mau ya. Jadi tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Jadi kalau pemerintah negara kita sudah menyusun undang-undang bersama DPR dan isinya adalah memberikan perlindungan hukum, otomatis maka kita harus mentaatinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, dalam pada itu Muhammadiyah, dalam kepribadian Muhammadiyah juga sudah menunjukkan di dalam sifat Muhammadiyah, salah satunya berbunyi mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi berdasarkan itu Majelis Tarjih Muhammadiyah menfatwakan nikah siri memiliki sifat cacat hukum. Baik itu nikah siri dalam arti fikih munakahat yang pertama tadi, karena tidak sesuai sunnah Rasul harus diumumkan. Yang kedua, nikah siri dalam makna masyarakat kita, yaitu tidak dicatatkan, itu memiliki cacat hukum karena perlindungan hukum tidak akan bisa sempurna baik kepada
pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin ada yang mau yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz Samsul Hidayat. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta melalui forum chat. Yang pertama dari Bapak Daru. Assalamualaikum Ustaz, jika dari hasil pernikahan sendiri menghasilkan anak, bagaimana hukum warisnya? Apakah anak tersebut berhak mendapatkan warisan? Sementara pihak laki-laki sendiri sudah memiliki istri yang dinikahi secara sah. Ustaz. Ya, jadi pada dasarnya secara syar'i ya dia mendapatkan waris. Cuman persoalannya ketika nanti ada pertikaian waris, dia tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum karena nikahnya nikah sirri yang tidak dicatatkan. Itu aja masalahnya. Nah, kalau ayahnya tadi atau ibunya yang nikahnya nikah siri bisa melaksanakan pembagian warisnya dengan baik, ya itu masih oke. Tapi tadi catat hukumnya kan di situ. Kalau terjadi perselisihan dalam pembagian waris, sementara dia anak dari hasil pernikahan siri karena tidak tercatat, sehingga perlindungan hukumnya menjadi lemah. Itu saja masalahnya. Oke, baik. Berikutnya dari Bapak Kuswaji. Syarat ada ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Berarti di antara kita saja bisa saling menikahkan ya, merahasiakan juga ya. Tetapi di pasal 10 PP nomor 9 tahun 75 itu harus di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Ini gimana ini maksud pertanyaannya ini? Ya, jadi Kuswaji. Kalau yang pertama hanya melangsungkan akad nikah tanpa dicatatkan, nah itu yang pertama seperti yang dilakukan dalam tadi dimulai pada mazhab Imam Malik tadi ya, bahwa ada pernikahan yang dirahasiakan. Nah, tadi kalau menurut pandangan tarjih, pernikahan yang dirahasiakan tidak diumumkan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul yang menyatakan a'linu an nikah atau aulim walau bi syatin. Dan tentu saja kalau itu dalam konteks di Indonesia sudah tidak diumumkan, tidak dicatatkan, tidak sesuai dengan perundang-undangan negara. Padahal undang-undang negara memberikan penguatan sekaligus perlindungan terhadap pelaksanaan syariat agama tentang pernikahan. Saya kira gitu, Pak. Baik, yang berikutnya dari Pak Soleh Amini. Pertanyaan, jangan menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrikin. Kalau anak wedoknya ngeyel dan menikah dengan laki-laki non-muslim itu bagaimana posisi kita sebagai wali orang tua? Ustaz. Ya, namanya ngeyel. Orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi agama anak-anaknya. Kewajiban orang tua memang untuk mendidik, melindungi agama anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya itu sudah dewasa, sudah menentukan nasibnya sendiri, menentukan dirinya sendiri, dan dia ngeyel, orang tuanya nggak bisa berbuat apa-apa, pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi ini memang sebelumnya dari keluarga non-Muslim, ya. Kalau nggak salah Nasrani. Ya. Nah, kemudian beliau sangat menginginkan anaknya itu ikut bersama beliau menjadi seorang Muslim. Nah, sudah diusahakan sedemikian rupa, anaknya nggak mau mengikuti orang tuanya,
Maka orang tua tadi lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah lapor, maka kemudian Nabi diam sebentar, ya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jadi kalau anaknya itu ngeyel dipandani ora nggak bisa, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Itu turunnya ayat itu kan sebabnya itu. Ya, saya kira itu Ustadz Soleh Amini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Farida, LPPK. Assalamualaikum Ustadz Samsul. Jadi intinya bagaimana, Ji? Menurut hukum manapun nikah siri tidak dibolehkan. Nah, kalau misalnya seorang janda PNS mau menikah agar pensiun janda tidak hilang, atau masih bisa diterima almarhum suami dulu, sudah membolehkan untuk nikah lagi, asal anak-anak dibiayai dengan uang pensiun almarhum. Lalu dia nikah siri, apa nggak ada solusinya, Ustadz? Betul. Ya, itu apa namanya, nikah siri tadi, nikah yang tidak, dalam arti tidak dicatatkan, ya. Nah, supaya kalau itu ada maksud, ya, ada maksud supaya status jandanya tidak berubah, ya, karena nikahnya siri. Supaya status jandanya tidak berubah, kemudian dia mendapatkan pensiun, ya, masih mendapatkan pensiun dari negara atas pensiun suaminya yang mungkin sudah meninggal misalnya. Jadi sehingga pensiun jandanya tidak hilang, sehingga dengan itu bisa membiayai anak-anaknya. Nah, itu maksud seperti itu benar apa tidak? Itu masalahnya kan di sini. Dan berarti ada apa namanya, ketidakjujuran kepada negara juga kan begitu, ya. Jadi kalau memang sudah mau menikah, ya menikah dicatatkan, otomatis status jandanya menjadi hilang. Karena status jandanya hilang, pensiun jandanya juga berhenti, ya. Nah, ya, maka untuk membiayai anaknya ya dicari alternatif yang lainnya kan begitu. Nah, jadi itu kan almarhum suami sudah membolehkan untuk nikah, itu maksudnya membolehkannya ketika sebelum meninggal atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan nggak bisa menyampaikan itu. Nah, jadi monggo itu. Jadi kalau ini kan di satu sisi ada unsur ketidakjujuran kepada negara, padahal kan kita harus jujur kepada siapapun, ya. Sehingga kan negara itu memberikan pensiun janda ya betul-betul janda, ya, betul-betul janda. Ketika janda itu sudah menikah lagi, ya otomatis negara tidak memberikan pensiun janda lagi, karena sudah ada yang menanggung, ya. Sudah menanggung, yaitu suaminya yang baru. Nah, untuk anak-anaknya ya mungkin ada waris dari suaminya atau apa, atau alternatif yang lainnya. Saya kira seperti itu yang mungkin bisa kita lakukan. Maka apapun nikah siri seperti itu, mungkin nikah sirinya dianggap sah secara syar'i, ya, secara syar'i. Tetapi kan ada unsur yang pertama ketidakjujuran kepada negara, yang kedua ada nanti kalau muncul masalah baru juga tidak akan bisa tidak akan bisa dilindungi oleh negara. Saya kira seperti itu, ya. Baik, sebelum dilanjutkan, presensi kajian tarjih sudah diposting di chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi bagian dari perhitungan indeks Al-Islam dan Kemuhammadian untuk dosen dan karyawan. Selanjutnya dari Ibu Ambar Wulandari. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, pernikahan siri beda keyakinan yang dilakukan seorang anak, apakah dosa yang dilakukan itu masih ditanggung oleh orang tuanya?
sebenarnya sampai batas mana dosa seorang anak itu masih tanggung orang tuanya. Ini mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi saya kembalikan kepada yang pertanyaan tadi, Pak, dari Pak Soleh tadi ya. Orang tua itu memang punya kewajiban untuk memberikan perlindungan agama kepada anak-anaknya, menjaga agama anak-anaknya, sampai anak-anak itu dewasa, mumayyiz. Recording Ya, stopped. jadi sampai mumayyiz. Recording in progress. Sampai dia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, memilih mana yang benar, memilih mana yang batil. Ya. Jadi seperti itu, betul-betul sudah dewasa. Nah, dia tidak bisa lagi diarahkan, dia menentukan caranya sendiri. Meskipun kita tetap memberikan nasihat, memberikan pengertian-pengertian. Tapi kita sudah menyampaikan, ternyata anaknya tidak mau menerima, yaitu sudah kita pasrahkan kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi pernikahan beda agama yang dilakukan oleh anak tadi, kalau sudah tidak bisa kita kendalikan, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita masih bisa mengarahkan itu, ya kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Dedi Ari Prasetyo. Izin bertanya, jika sudah nikah siri, bagaimana talak sirinya? Ya? Saya ada teman yang nikah siri, tapi kemudian dipaksa pisah oleh keluarga dari perempuan. Ya. Ya itu, kalau nikahnya nikah siri, maka talaknya ya sudah. Talaknya otomatis kan tidak bisa melalui peradilan negara ya, karena nikahnya tidak tercatat ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya pihak tertentu salah satu pihak ingin mempertahankan, maka dan pihak yang lain ingin menghentikan, itu tidak ada perlindungan negara. Itulah kelemahan nikah siri. Kalau nikah siri itu sifatnya sementara ya, misalnya dulu misalnya dilakukan oleh orang-orang tua kita, Pak kiai-kiai kita ya. Wis pokoknya diijabkan dulu. Nanti pencatatannya belakangan, minggu depan atau 2 minggu ke depan kita catatkan. Nah, kalau itu nikah siri seperti itu kan sifatnya sementara, mungkin hanya berlaku 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu dicatatkan. Nah, itu termasuk nikah yang ma'ruf, ya, yang maslahah. Nah, karena tidak dicatatkannya ke lembaran negara hanya bersifat sementara. Mungkin karena sebab-sebab tertentu, kalau menunggu 2 minggu lagi, menunggu seminggu lagi, ada apa yang tidak bisa dihindari gitu ya, maka harus segera dilangsungkan akad nikah itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang itu biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, mungkin pimpinan Muhammadiyah juga pernah melakukan itu, tapi sifatnya sementara. Seperti dulu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, almarhum Kiai Abdurrahman Samsuri, sering itu. Ayo kita nikahkan sekarang, catatannya besok, minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah, itu yang seperti itu tidak masalah ya. Nah, saya kira Tarjis juga bisa memberikan toleransi fatwa dalam seperti itu ya. Yang penting kan itu tetap endingnya adalah pernikahan yang kuat ya. Pernikahan yang kuat secara syar'i sekaligus juga secara hukum negara. Itu Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ini informasi dari Bu Nur Farida. Janda yang menikah lagi secara resmi tidak merubah penerimaan pensiunan kalau masih punya anak yang masih kuliah sampai umur 25 tahun. Jadi tidak ada masalah dengan melaksanakan nikah resmi. Ini informasi dari Bu Nur Farida. Oh gitu ya. Terima kasih lagi. Ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Saya persilahkan kalau Ibu Bapak ada yang masih memiliki pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung barangkali dengan buka mikrofon.
atau melalui chat. Nah, ini ada dari Bu Moritasari. Izin bertanya Ustadz, anak yang dikandung pas nikah siri apakah bisa ngurus akte resmi? Anak yang dikandung pas nikah siri, apakah bisa mengurus akte resmi? Wah, kalau itu kan saya tidak tahu ya, apa namanya. Tapi kan mungkin setelah itu pernikahannya diresmikan ya secara. Kalau pernikahannya diresmikan, mungkin Allah alam ya. Jadi saya kira akte kelahiran ya, akte kelahiran mungkin apakah harus berkaitan dengan pernikahan atau tidak, Allah alam. Nanti bisa dilihat di aturan-aturan di catatan sipil kan. Itu kan kalau akte kelahiran ini terkait dengan pencatatan sipil. Apakah itu harus mengurusnya harus melampirkan kutipan akte nikah orang tuanya atau tidak? Mungkin ada yang tahu. Kalau itu ya kalau harus seperti itu berarti memang pernikahan itu memang harus dicatatkan betul ya. Tapi kalau tidak seperti itu mungkin ya kan kalau ada anak-anak yang lahir di luar nikah kan tetap punya akte kelahiran juga kan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi statusnya seperti itu ya. Statusnya seperti anak yang lahir di luar pernikahan karena bukti pernikahan orang tuanya tidak ada dalam lembaran negara. Wallahu alam. Itu Pak. Saya kira ada informasi sesuai aturan Permendagri nomor 9 tahun 2016 akte kelahiran tetap bisa diterbitkan dengan adanya saksi dan surat keterangan tanggung jawab mutlak. Ini informasi dari Pak Andi Bawono. Ya, jadi sudah ada alternatif ya tadi. Yang pertama yang janda tadi nikahnya nikah resmi nggak apa-apa, anak-anaknya masih ada kemungkinan mendapatkan dari pensiun ayahnya gitu ya. Tidak membuat kebohongan kepada negara. Kalau nikahnya nikah siri kan itu ada kebohongan kepada negara. Baik, masih ada 2 menit dan sudah tidak ada pertanyaan dari peserta. Barangkali Ustadz Samsul menyampaikan penutupan untuk kajian kali ini. Baik, terima kasih. Jadi tentang pernikahan ini memang ini kan ibadah ya, hukum ibadah. Ya. Ibadah tapi ada kaitan dengan muamalah. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi hukum syariat, tetapi juga ada hukum hubungan antar manusia. Nah, kalau hubungan antar manusia, apalagi kita punya negara dan negara kita dalam banyak hal, hukum-hukum negara memberikan perlindungan dan penguatan kepada agama kita. Nah, dalam hal seperti itu berlaku ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul berarti kita kalau dalam konteks pernikahan kita mengikuti tuntunan pernikahan sesuai syariat Islam. Tapi juga wa ulil amri minkum. Nah, berarti kita mencatatkan pernikahan kita kepada lembaran negara, mentaati hukum negara, karena hukum negara dalam hal ini memberikan perlindungan dan penguatan kepada hukum agama. Kalau hukum negara itu justru menganulir hukum agama, justru kita tidak perlu mentaati, tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengoreksi kepada hukum negara. Nah, itulah saya kira yang dapat saya sampaikan. Jadi majelis tarjih tentu sesuai dengan pendirian dan kepribadian Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan organisasi kemasyarakatan memiliki kepribadian untuk selalu
mentaati hukum negara. Jadi legal, ya. Organisasi yang legal, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ilegal, baik itu untuk hukum pribadi, ahwal syahsiah, maupun hukum umum, ya, hukum kelembagaan, seperti Muhammadiyah mengelola lembaga-lembaga yang ada di dalamnya juga selalu mentaati hukum-hukum negara kita. Sehingga demikian, sudah tepat jam 8.30. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberi manfaat kepada kita semuanya, baik dalam rangka mentaati syariat agama kita, maupun juga mentaati hukum negara yang sejalan dengan syariat agama kita. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita akhiri acara kajian tarjih online pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas bagi Bapak Ibu semua.